Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Dan satu hal lagi, untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, ingat selalu pesan Ibu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo para mahasiswa, kita bertemu lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam di akun channel YouTube Pratang Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan berbicara hari ini. Di kesempatan ini kita lanjutkan di part yang ketiga, yakni mengenai kesusastraan dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. And then let's check it out. Kesusastraan berasal dari kata susastra yang mendapat imbuhan ke dan an. Susastra sendiri berasal dari gabungan kata su yang berarti baik dan sastra yang berarti tulisan. Jadi, susastra berarti tulisan yang baik. Sastra adalah suatu bentuk dan hasil kerja seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai media. Suatu hasil karya manusia dapat dikatakan memiliki nilai sastra apabila di dalamnya terdapat kesepadanan antara bentuk bahasa yang baik dan indah, serta susunan isinya dapat menimbulkan perasaan haru dan kagum di hati pembaca. Jadi tidak sembarangan saja berupa tulisan, tapi juga bisa membawa suasana hati si pembaca ini menjadi haru, menjadi kagum, menjadi bahagia, menjadi ikut masuk di dalam tulisan yang ditulis gitu. Itu adalah tentang susastra atau sastra. Sumber karya sastra adalah kenyataan yang hidup di alam dan masyarakat sekitar. Peristiwa-peristiwa yang terjadi diangkat dan diungkapkan secara artistik melalui daya imajinatif sehingga menjadi suatu karya sastra yang bernilai tinggi dan agung. Perwujudan bahasanya tidak perlu diungkapkan secara lugas, tetapi kadang-kadang secara samar, bersifat konotatif dan syarat dengan makna konotasi sehingga pembaca dapat menikmati dan berinterpretasi dalam mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Secara umum, kesusastraan dibagi menjadi dua periode. Ada kesusastraan lama dan kesusastraan baru. Sastra lama adalah sastra Melayu tertua yang bentuknya masih berupa lisan atau ujaran. Baru setelah agama Islam pada abad ke-13 masuk,
mulai terdapat sastra lama yang berbentuk tulisan. Sedangkan karya sastra baru adalah karya sastra yang dimulai sejak zaman pujangga lama sampai dengan sekarang. Sejarah sastra Indonesia dimulai abad ke-20 dengan kehadiran karya-karya dari Balai Pustaka di abad ke-20. Adapun karya-karya yang dihasilkan sebelum abad ke-20 digolongkan dalam sastra Melayu atau sastra lama. Perkembangan sastra Indonesia pada garis besarnya akhirnya terbagi dalam angkatan-angkatan. Yang pertama, angkatan Balai Pustaka, yakni adalah angkatan ke-20. Kemudian yang kedua, angkatan Pujangga Baru. Ini adalah angkatan 30. Yang ketiga adalah angkatan 45. Yang keempat adalah angkatan 66. Dan yang kelima adalah karya sastra kontemporer. Nah, ini dia, ini perkembangan sastra Indonesia. Sastra Indonesia itu terdiri dari bermacam sastra yang kita kali ini akan membicarakan sedikit mengenai puisi, mengenai prosa, mengenai drama, dan unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada pada karya sastra. Mengenai puisi, sudah banyak ya para mahasiswa pernah membaca tentang puisi atau mungkin barangkali membuat atau menulis sebuah puisi gitu. Puisi adalah pengertiannya hasil cipta manusia yang terdiri atas satu atau beberapa lirik atau baris yang memperlihatkan pertalian makna dan membentuk bait. Keindahan puisi terletak pada persamaan bunyinya atau yang disebut dengan rima atau sajak dan iramanya, puisi lama maupun puisi baru. Itu tadi pengertian mengenai puisi. Sedangkan prosa adalah jenis karya sastra yang menggunakan bahasa yang panjang, yang bebas, yang rinci dalam teknik pengungkapannya. Ini adalah prosa. Prosa dapat dikelompokkan dalam dua zaman, bisa dalam bentuk prosa lama maupun dalam bentuk prosa baru. Yang ketiga adalah drama. Drama adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk percakapan atau dialog yang dipertunjukkan oleh tokoh-tokoh di atas pentas. Drama digolongkan dalam dua bagian, yaitu drama dalam bentuk tertulis dan drama yang dipentaskan. Naskah drama ini biasanya mempergunakan kalimat-kalimat langsung yang lengkap dengan penjelasan tentang sikap, gerak, latar, dan cara pengungkapan kalimat yang harus dilakukan oleh para pelaku. Nah, naskah drama ini kalau kita biasa menyebutkan sebagai skenario gitu ya. Di sana tertulis mengenai dialognya, kemudian ada mimik yang harus disampaikan seperti apa, gerakannya, kemudian juga pengungkapannya harus bagaimana. Drama berpijak pada dua cabang kesenian, yaitu seni sastra dan seni pentas. Sebagai karya sastra, drama harus ditulis dengan memenuhi syarat-syarat sastra. Karena drama untuk dipentaskan, pengarang naskah drama harus memperhatikan persyaratan pementasan terlebih dahulu. Jadi harus dilihat dulu pementasannya seperti apa, persyaratannya, baru setelah itu naskahnya disesuaikan. Karena itu, dalam sebuah naskah drama dinyatakan pula petunjuk-petunjuk singkat tentang keadaan panggung, gerak-gerik pelaku, dan sebagainya. Ya,
itu mengenai drama. Ya, baik para mahasiswa, berbicara tentang karya sastra, di dalamnya juga terkandung unsur-unsur yang sejatinya sebaiknya kita juga ketahui, yakni berupa unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik karya sastra. Secara umum, karya sastra dibangun dari dua struktur dan unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu dari dalam, seperti peristiwanya, ceritanya, plotnya, penokohannya, temanya, kemudian latar sudut pandang penceritaannya, bahasanya, kemudian juga gaya bahasa, dan lain-lain yang dilihat dari dalam. Kemudian unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra itu. Misalnya faktor sosial ekonomi, faktor kebudayaan, kemudian ada faktor sosial dan politik, keagamaan, dan tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Sehingga karya sastra ini dilihat dari dua unsur intrinsik dan ekstrinsik ini untuk bisa saling melengkapi. Struktur luar dan struktur dalam ini merupakan unsur atau bagian yang secara fungsional berhubungan satu sama lain atau berkaitan, ya. Bila kedua unsur tersebut tidak berhubungan, maka ia tidak dapat dinamakan struktur. Tentu saja, hal itu otomatis akan mempengaruhi bentuk karya sastra yang dihasilkan. Nah, itu dia mahasiswa sekalian, sekelumit mengenai informasi mengenai karya sastra, tentang kesusastraan. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi para mahasiswa sekalian, sehingga bisa dipraktekkan atau bisa diketahui ketika membaca sesuatu. Para mahasiswa sudah bisa menentukan, oh ini adalah puisi, oh ini adalah prosa, oh ini adalah bentuk drama, gitu ya. Dan apa saja unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, gitu ya. Dengan informasi yang saya berikan ini, semoga pengetahuan berikutnya akan segera bertambah. Ya, perbanyak lagi wawasan kalian dengan membaca literatur-literatur lain yang memang berhubungan dengan kesusastraan. Begitu, jadi pertemuan kita pada kesempatan kali ini saya rasa saya cukupkan sekian. Semoga bisa bermanfaat para mahasiswa sekalian, dan saya akhiri. Mohon maaf untuk segala kekurangan di video saya. Silahkan yang suka di like, kemudian yang ingin notifikasi silahkan diklik subscribe dan bunyikan loncengnya tentunya, sehingga nanti ketika ada video-video berikutnya tidak tertinggal untuk segera menyaksikan dan belajar bersama. Baik, kalau begitu selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya akhiri untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Salam sehat, salam bahagia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Tunggu video selanjutnya.